Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ibu-ibu KPM. Apa kabar pada siang hari ini? Sehat semua? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul semua pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi Rosi ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya pada siang hari ini, telah meluangkan waktunya untuk pertemuan kelompok kita pada hari ini. Seperti biasa, Bu Rosi yang duduk di depan ini bukan berarti Bu Rosi yang lebih pintar, bukan berarti Bu Rosi yang lebih pandai daripada ibu KPM semuanya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, karena Bu Rosi yakin percaya ibu-ibu lebih berpengalaman daripada Ibu Rosi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu membahas tentang modul 2 sesi 5 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Modul 2 ini ada mempunyai 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu atau sesi yang kelima, mengelola keuangan keluarga, dan sesi yang keenam cermat meminjam dan menabung. Sesi yang ketujuh yaitu memulai usaha. Hari ini Bu Rosi akan membahas tentang sesi 6, lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu cermat meminjam dan menabung. Bu Rosi akan memakai langkah 3, poin 1 sampai poin 5. Ya. Sebelumnya Bu Rosi mau tanya sama ibu KPM semuanya, masih ingat nggak yang sesi 5 apa kemarin? Sesi 5 tentang penggunaan uang keluarga. Ya, ayo siapa yang masih ingat tipsnya untuk menggunakan uang keluarga? Ya, yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Yang ketiga, sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Yang keempat, kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Yang kelima, biasakan menabung dengan disiplin, sedikit asalkan rutin. Nah, yang berikutnya yaitu kebutuhan harus segera dipenuhi, jika tidak akan mengganggu kelangsungan kebutuhan kita. Kalau keinginan bisa ditunda. Berarti harus nih pandai memilih antara keinginan dan kebutuhan. Sebelumnya tepuk semangat dulu untuk kita semua agar kita semangat pada siang hari ini. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Dah kita mulai kepada sesi 6, cermat meminjam dan menabung. Langkah 3, memilih tempat meminjam. Dah, seperti biasa, sebelumnya kita fokus dulu supaya ibu KPM semuanya fokus sama bersih, fokus sama materi kita di sini semuanya. Di sini kita sama-sama berbagi. Nanti kita saling sharing, saling berbagi. Kalau mau ada yang bertanya nanti silakan kita sama-sama membahasnya. Yuk, tepuk fokus, melihat, mendengar, bertanya, fokus. Dah. Memilih tempat meminjam. Ibu semuanya, memilih tempat meminjam adalah harus berhati-hati dalam memilih tempat meminjam, karena begitu banyak perorangan atau lembaga yang menawarkan untuk memberi pinjaman. Nah, coba ibu sebutkan apa saja tempat meminjam yang bisa untuk mengasih kita pinjaman. Nah, betul. Contohnya di sini ada saudara, rentenir, bagus, apa lagi? Bank, koperasi, arisan. Dah, semuanya benar ya. Itu adalah tempat-tempat meminjam. Kelebihan tempat meminjam itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sumber pinjamannya ya,
mudah nggak prosesnya atau gimana? Betul sekali ya. Sekarang kita mau melihat lihat dulu flowchart yang Bu Rosi pegang ini. Nah, di sini bisa ibu-ibu KPM lihat semua. Di sini adalah tempat-tempat meminjam. Yang pertama, sumber, proses cepat dan mudah, perlu jaminan atau enggak, ada batas maksimal apa enggak, bunganya gimana, tinggi apa rendah, periode atau cara pengambilannya gimana. Nah, bisa disesuaikan. Pertama kita lihat di sini sumber yang pertama yaitu saudara atau kerabat kita. Bagaimana prosesnya kalau kita meminjam ke saudara? Mudah, tapi belum tentu mau meminjamkannya. Perlu jaminan? Tidak. Ada batas maksimalnya? Ya, tergantung kemampuan pemberi hutang. Bunganya gimana? Rendah atau tidak berbunga. Periode pengembalian gimana? Bisa disesuaikan. Berikutnya sumber tempat meminjam berikutnya yaitu rentenir. Rentenir, gimana prosesnya kalau kita meminjam kepada rentenir? Ya, sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena dia tidak perlu jaminan. Ada batas waktunya? Tidak. Bunganya sangat tinggi. Karena bunganya sangat tinggi, maka semuanya mudah. Nah, berikutnya kelompok simpan pinjam PKK, arisan atau PKH dan lain-lainnya ya. Gimana? Di sini boleh kita lihat prosesnya gimana. Di kelompok simpan pinjam mudah, perlu jaminan? Tidak. Ada batas maksimal pinjamannya? Ya, tergantung kesepakatan kita. Bunganya gimana? Cenderung rendah. Bisa disesuaikan? Bisa disesuaikan kalau pengembaliannya. Berikutnya itu koperasi simpan pinjam. Gimana prosesnya? Cenderung rumit karena mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen. Bagaimana? Perlu jaminan kah? Perlu. Umumnya tanah kendaraan bermotor. Ada batas maksimal pinjaman? Ya, tergantung peraturan yang berlaku. Bunganya bagaimana? Cenderung rendah. Periodenya gimana? Tidak harus sesuai ketentuan. Yang terakhir itu tempat meminjam terakhir itu sepertinya bank pasar. Gimana prosesnya? Rumit karena mengisi formulir, melampirkan dokumen, prosesnya penilaian lebih ketat. Jaminannya perlu, umumnya tanah, rumah, kendaraan bermotor. Ada batasnya? Ya, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Bunganya gimana? Tinggi. Periodenya gimana? Pengembaliannya bisa disesuaikan? Tidak bisa, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ya ini ibu-ibu tempat-tempat meminjam. Ibu-ibu pernah meminjam? Ya, di mana tempat ibu meminjam? Ya, keluarga. Terus apa lagi? Arisan. Ya, boleh ya. Tempat arisan juga boleh. Keluarga, kalau seandainya keluarga mau meminjamkan itu sangat bagus sekali. Karena itu kan biasanya tidak pakai bunga dan prosesnya juga mudah. Jadi kita harus bisa membanding-bandingkan. Kalau seandainya harus meminjam, kita harus membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Meminjam itu boleh, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan, kebutuhanlah yang lebih utama. Nah, sekarang kita nonton ya. Sekarang Rosi mau ngajak ibu semuanya nonton dulu. Perhatikan dulu film Rosi ini.
Dari film yang kita tonton tadi, apa Ibu yang bisa Ibu ambil kesimpulannya di film itu? Nah, bagaimana dari Bu Lili dengan pinjamannya? Kemana tempat Bu Lili meminjam? Bu Lili sudah coba ke koperasi, dia nggak ada yang mau digadaikan, nggak jadi Bu Lili minjam ke koperasi. Akhirnya Bu Lili meminjam ke kelompok arisan. Kenapa Bu Lili memilih kelompok arisan tempat meminjamnya? Karena pengembaliannya ringan, cicilannya lebih ringan. Di sini sangat ini ya banyak hikmahnya bagi Bu Lili ya, karena memang benar ternyata Bu Lili ambil pelajaran dari semua itu. Bu Lili menyesal kalau tidak menabung, jadi Bu Lili mulai menabung walaupun tidak banyak, asalkan rutin dan disiplin. Dan 4 bulan kemudian Bapak Rusli pun mulai bekerja, dan Bu Lili pun juga bisa membantu dengan buruh panennya ya. Nah, jadi bisa itu ya yang kita inikan, yang kita simpulkan bagaimana Bu Lili mengatasi masalahnya. Bu Lili meminjam ke arisan. Dan mungkin sampai di sini ada yang mau ibu-ibu KPM sampaikan atau yang mau ibu KPM tanyakan? Nah ya, dah tepuk hebat dulu untuk ibu KPM semuanya. Tepuk hebat, kamu hebat, aku hebat, kita semua hebat, hebat. Dah, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.